Salam pemrograman, saya Iwan ya. Kali ini kita akan membahas suatu challenge ya. Ya, waktu tanggal 31 Juli kemarin ada seseorang yang punya nick Takeover memberikan link. Saya kemarin buka-buka, kita buka dulu ya. Dan di sini ada challenge by level. Ini ada level yang ya 87. Nah, kita akan membahas ini. Kenapa ini challenge yang menarik buat saya? Pertama ya karena ini level yang paling susah ya. Nih katanya this is one of the hardest ya. Jadi yang paling sulit dari latihan di website ini. Pertanyaannya adalah what does this code do? Jadi di sini ada kode assembly-nya, ditanyakan ngapain ini kode gitu kan. Cuma itu pertanyaannya. Jadi di sini kalau kita lihat kalau ini dia kan pakainya GCC nih. GCC itu biasanya inputnya yang pertamanya RDI parameternya, yang kedua RSI kalau ada ya. Nah di sini sepertinya dia hanya inputan dari EDI ya. EDI-nya ini karena ini 32 bit ini. Jadi inputan di sini ada EDI-nya berapa yang masuk ya, kita nggak pernah tahu dia bisa berapa aja. Terus setelah itu dikeluarkan dalam bentuk EAX-nya sekian dan EDI-nya sekian. Inputannya EDI aja. Sekarang kita akan bahas nih. Pertama EDI-nya jelas, sudah jelas bisa berapapun ya. Terus di sini EDX-nya sudah ditentukan adalah 31. EAX pertama itu adalah 1 awalnya, EAX awal. Kemudian di sini ada looping. Jadi di sini ada looping dari L2 ini ya. Jadi ini sebenarnya bisa dibuat seperti ini sebenarnya. Kita akan buka notepad baru aja. Ini kan move EDX itu ya. Dan move EDX ini AI kawal. Kemudian di sini kan sebenarnya titik L2 dimul EAX EDI. Berarti ini kan EAX dikali EDI, terus nilainya dimasukkan ke EAX. Ini dimul EDI. Berarti nilai EDI yang terbarunya itu adalah kalian dari EDI yang sebelumnya. Kemudian ada sub EDX tuh. Kemudian ada JE L2. Oke, berarti dia kalau misalnya tidak sama, sebelum sama dengan 0, dia akan kembali ke atas ini. Lompat ke L2 ini. Jadi loop ini sebenarnya kan. Jadi ini bisa juga dibuat seperti ini. Di sini move karena ini semua sampai 31, maka di sini move ECX. Jadi di sini ini aja yang dia. Ini sebenarnya nggak usah pakai ini ya nih, cuma yaudahlah. Jadi di sini move ECX 31, kemudian di sini kita ganti jadi loop. Loop ke L2.
Di sini loop sebenarnya kan dia mengurangi ECX satu, kemudian kalau misalnya dia sudah 0 maka dia akan lompat ke setiap loop dia akan mengurangi ECX 1, kemudian apabila dia sampai ECX nya sudah 0 dia akan teruskan ke bawahnya. Kalau di situ jadi red. Oke. Sekarang ini kita akan buat jadi program. Oke. Kita akan buat ini program yang benar-benar bisa kita debug nanti global. Kan? Dan seterusnya. Oke, kita buat aja di sini di terminal. Langsung kita buat supaya kita bisa langsung debug nanti. Kelihatan ya. Lalu langsung kita buat namanya adalah modular. Modular ASM. Oke. Akan kesini ini bisa copy pastekan bisa. Oke, bisa. Langsung saja di sini jadi global start. Kemudian di sini itu ya apa merupakan instruksi assembly-nya, segmen dari kodenya ya. Kemudian red ini kita akan langsung ganti aja jadi exit ya. Exit itu berapa ya? Exit itu satu. Ini BX ya, keluarannya jadi kamu BA kan call ya, sih call interrupt 80 80 ya teman-teman, karena ini adalah versi 32 bit ya. Kita save, kemudian kita akan link F of mod modular arithmetic sebenarnya. Oke lah, gitu aja, modular oke, tidak ada kesalahan teman-teman. Kita ya F32 saya lupa ini bisa, coba saja nanti kita perbaiki kalau salah. Modular oke, berarti nggak pakai X ini. Oke, sudah selesai, tidak ada error lagi. Jadi di sini kita punya modular. Nah, ini kita punya kita tinggal jalankan itu ya. Pokoknya modular ini bisa benar-benar berjalan. Ini nggak akan mengeluarkan hasil tampil apa-apa ya, karena kita nggak menampilkan string. Oke. Kita bisa lihat hasilnya nanti kalau sudah
programnya kita jalankan, kita debug. Oke, sekarang kita akan debug modular kemudian kita akan set EDI nya jadi kita coba dulu dengan angka 2 ya. Oke, kemudian kita akan jalankan programnya. Ini berapa kali ini berarti? 1 2 Alhamdulillah. Ini 2, ini 3 kali 31 93 tambah 2 96 95. Oke, sudah sampai sini. Nilai RAX nya adalah 0, kemudian nilai RDI nya adalah 0 juga. Nah ini kalau EDI nya kita inputin jadi 2 ya. Kalau EDI nya kita aja di bawahnya kita kasih keterangan kalau EDI di awalnya itu adalah 2, maka EAX dan EDI jadi 0. Oke, ini kita catat dulu. Kemudian kita akan langsung coba lagi. Kita bikin lagi breakpointnya di awal. Oke. Kemudian kita set lagi EDI nya jadi 3 sekarang ya. Kemudian kita 65 ya. Oke, push. Oh ini maaf teman-teman, harusnya di run lagi. Kita kasih breakpoint lagi, akan kemudian kita set lagi EDI nya jadi 3 sekarang. Oke. Jalankan sampai 95 kali. Kemudian di sini yang tampil ada RAX nya adalah jika EDI nya itu awalnya itu adalah 3, maka EAX nya akan sama dengan 0x AAAA berapa? 4 5 6 7. Jadi kayak gini. Kemudian dan EDI nya jadi 1 di sini ya teman-teman ya. Kemudian kita coba lagi EDI nya jadi 4. Kita coba lagi. Dan set ini jadi 4 kemudian nah hasilnya adalah RAX nya 0 dan RTI nya 0. Ini awalnya 4, maka ya sama dengan 0. RAX dan EDI nya jadi 0. Nah dari sini kalau kita lihat ini kan 2 itu angka genap ya, kemudian 4 ini angka genap juga, itu jadi 0. Ini kita kasih kesimpulan sementara bahwa semua yang kalau EDI awalnya itu genap itu akan membuat EAX dan EDI nya jadi 0. Itu awalnya ya, kita kasih kesimpulan sementara. Kita akan cek apakah benar begitu. Kita akan cek kalau misalnya EDI nya ini EDI 5 kita ini dulu ya, kita lewati dulu.
Sekarang kita akan coba untuk apa, menganalisa apakah benar kesimpulan sementara yang genap EDI genap itu akan membuat EAX jadi 0 dan EDI-nya juga jadi 0. Kita akan coba lagi ini. Nah, tadi hanya sementara kesimpulannya ya. Kita akan membuat itu menjadi kesimpulan tetap untuk EDI genap. Kalau memang benar ya, sama dengan 6. Oke. Dan kita jalankan 9 kali. Oke, di sini kalau kita lihat hasilnya RAX-nya 0 dan mana RDI-nya 0. Itu artinya EDI-nya 0 dan EAX-nya juga 0. Maka benar ya kesimpulan kita tadi yang sementara. Kesimpulan masih sementara lagi ya, karena masih yang genap. Kita belum tahu yang ganjil. Kesimpulan EDI jika EDI awal sama dengan 0 adalah 0 0 klik ya 0 0 maka apa namanya EAX dan langsung aja EAX sama dengan EDI sama dengan 0. Kesimpulan sementara untuk yang ganjil genap jika EDI-nya genap, jika EDI awal genap, jika EDI-nya genap, maka EAX dan EDI-nya jadi 0. Ini yang benar. Kemudian untuk yang nilainya 5 nih ya, kita akan coba. Set dulu EDI-nya jadi 5. Kemudian kita jalankan lagi. Di sini EAX-nya jadi akan tulis di sini. Maka EAX jadi 0x D dan EDI-nya itu jadi 1 ya kan. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan sementara untuk yang kesimpulan sementara untuk yang nilai EDI-nya ganjil di awal ya, awal ganjil. Kesimpulannya apa nih? Maka EAX adalah nilai tertentu yang kita belum tahu bagaimana rumusannya ya. Nilai berpola gitu ya, kalau boleh dibilang nilai berpola. Oke. Kemudian dan EDI adalah 1. Itu ya, EDI nya pasti 1 nih. Kita akan cek kalau misalnya EDI awalnya itu adalah 7. Kita akan cek benar nggak EDI nya itu akan 1 hasilnya. Dulu EDI awalnya itu adalah 7. Kemudian kita akan jalankan lagi sampai 95 kali. Nah, di sini benar kan? Ini EDI-nya akan 1. Dan nilai ini ya kalau kita lihat B6D, B6D, B7.
Ini kayak berpola gitu ya nilainya. Oke, nanti kita akan lihat lagi nilai berpolanya itu rumusannya kayak apa gitu kan. Tapi yang pasti udah bener nih EDI-nya akan satu. Oke. Sekarang kita akan cari nilai EAX berpolanya ini hasil dari kalau misalnya EDI awalnya ganjil. Bagaimana caranya? Ini kan nilainya aneh banget ini. Tapi pasti berpola. Karena ini kan kita mencari nilainya itu dengan rumusan ini. Oke, kita jadi terus-terusan ada loop, ini artinya dia berpola nih, ada rumusan tertentu yang merupakan perkalian integer. Jadi kalau misalnya kita coba lihat di sini ya, saya sudah buat tabel. Ya. Cuma di sini saya pakai Excel, cuma Excel nggak sanggup untuk perkalian yang udah besar ya. Untuk big number, untuk nilai yang sangat besar, dia akan salah hasilnya. Seperti yang kita lihat di sini, yang saya tulis dengan warna merah seperti ini nilainya udah salah nih. Dalam artian karena dia ada maksimum yang nilai akurasi maksimum yang bisa diambil itu cuma sampai ini kayaknya nih, cuma sebelum ini. Kalau kita lihat ini pakai rumus kita sebenarnya carinya kan, tapi tetap dia hasilnya keluarnya, saya kembalikan dulu, hasilnya tetap jadi kurang pas. Harusnya di belakangnya satu, karena di sini perkaliannya satu kan, belakangnya satu, dia akan hasilnya di sini pasti satu. Nah, sama dengan yang ini. Kalau kita cek di kalkulator, di sini yang nilai dari 29 cos D 741 kemudian dikalikan itu juga dikali itu sama dengan, nah nilainya harusnya gini, sama dengan ini ya. Nah yang mana tadi, nilai ini kan nih, coba lihat ini yang benar nih yang ada di kalkulator. Mari kita bandingkan nilai yang di sini, kita kecilin dulu ya. Nah nilai desimal sini nih saya akan kasih lihat 1853018885140 nih ya, ini kosong. Nah, sedangkan di kalkulator belakangnya itu satu. Ini harusnya yang benar belakangnya satu. Makanya dia udah salah nih, saya kasih kasih tinta merah ya di tulisannya. Kemudian di sini ini nilai yang lebih akurat dengan kalkulator ya. Saya tuliskan juga di bagian kolom D dan kolom E. Kolom D untuk EAX-nya, kolom E untuk EDI-nya. Saya tuliskan dalam bentuk heksadesimal biar lebih rapat ya, lebih ringkas. Kemudian untuk yang di sebelah sini yang kolom B dan C, ini saya carinya dengan rumusan langsung melalui formula di sininya, di Excel-nya. Oke. Sekarang ini saya sudah punya rumusan. Kita akan buktikan rumusan ini apakah benar seperti itu atau tidak. Yang benar itu kayak gimana kan? Menurut saya ini polanya kayak gini. Nanti yang EAX hasilnya itu akan EDI dipangkatkan dengan 2 pangkat 31
dikurang 1, kemudian modulasi dari 2 pangkat 32. Kenapa begitu? Kenapa 2 pangkat 32? Karena EAX itu nggak akan lebih dari 2 pangkat 32. Makanya dia akan terpotong nih. Oke, sekarang kita akan coba kalkulasikan dengan EDI nya 3. Ini kan EDI nya kita pakai 3 ya nilainya. Nilainya 3. EDI awalnya. Sekarang kita akan coba set EDI nya itu, EDI nya adalah sama dengan di run dulu, kemudian set ini jadi ya, dan kita akan jalankan sedikit demi sedikit. Di sini ya, dari sini 33 ya, berarti per 3. Putaran pertama kita jalankan. Di sini RAX-nya akan jadi 3, kemudian RDI-nya akan jadi 9. Ya, ini ya putaran pertama nih. Loop count pertama. RAX-nya akan 3, kemudian ED-nya akan 9. Sama ya. Kemudian kita akan cek lagi putaran kedua. Putaran kedua EAX-nya adalah 1B, sama ya di sini 1B. Yang keduanya. Kemudian EDI-nya 51, sama juga nih. Ini yang pointernya, mudah-mudahan kalian lihat ya. Ini bisa di top aja. Top. Oke, kita teruskan lagi dulu aja. Sekarang kita akan lanjut ke putaran ketiga. Oke, di sini putaran ketiga 88B untuk KAX sama ya. Kemudian EDI-nya akan 19A1. Kemudian di sebelah slide-nya itu sebelah dokumennya itu adalah 19A1 sama ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ini kita akan lanjutkan lagi di sini. Nah, di sini DAF 26B sama juga ya. Kemudian EDI-nya akan 290 D741 sama. Oke. Yang ini yang di dokumen saya pakai kalkulator ya. Yang di sini pakai debugging. Nah, sekarang kalau kita lihat polanya, kita akan lihat berupa desimal karena lebih mudah untuk kita bahas. Kita ambil di sini. Nilai EDI itu akan selalu seperti ini. Dari formulanya ya. C2 ini yang ini nilai EDI awal pangkat 2 pangkat A3, berarti ini countnya. Kemudian yang sebelah sini sama C2 ini nilai yang EDI awal dikalikan dipangkatkan dengan 2 pangkat A4. A4 itu adalah count dari putarannya itu, putaran loopnya kedua, berarti putaran kedua. Kemudian ini juga kayak gitu, pangkatnya adalah 2 pangkat ini. Di EDI awal akan dipangkatkan dengan 2 pangkat ini, pangkat putarannya. Berarti dengan begitu kita sudah bisa memberikan rumusan untuk EDI akhir di N31, putaran ke-31.
di putaran ke-31 maka ini 31, maaf teman-teman, ini harusnya 31 teman-teman, kita loh ya teman ya ini. Nah di sini artinya kita sudah menemukan rumusan untuk eddy. Apakah di sini akan menjadi satu? Karena di sini kan kalau kita punya kesimpulan sementara bahwa nilai eddy itu akan satu, selalu satu nih. Eddy-nya akan selalu satu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nilai ini akan satu sesuai dengan formulasi dari Fermat ya. Formulasi dari Fermat itu bahwa ini akan jadi satu kalau misalnya ini pangkatnya ini kan P-1, ini P, ini akan satu. Jadi sebenarnya ini bukan satu, tapi nilainya akan terpotong di nilai satu, yang depannya itu akan hilang. Ini kayak ini misalnya ini kan sebenarnya ini belakangnya satu nih, ini. Nah nilai yang depan di sini itu akan dihilangkan begitu saja nantinya ya. Nanti itu untuk EDI kita sudah bisa ketahui rumusannya, ini akan jadi satu. Kemudian ini kita akan cek dulu ya, sekalian aja kita cek benarkah demikian ya. Kita punya di sini online kalkulator modular aritmatik ya. Kita akan cek nilainya di situ pakai rumusan tadi. Tadi kan 2 pangkat, kita harus pakai kalkulator ya untuk yang pertamanya karena dia nggak bisa langsung di sini pakai rumus. Saya pernah coba kemarin, ternyata pakai rumus nggak bisa. Jadi kita harus lakukan perhitungan dulu di sini 2 pangkat 32 berapa? 2 pangkat 32 sama dengan ini ya, hasilnya kita save dulu di memorinya, memori kalkulatornya. Kemudian untuk 2 pangkat 31 berarti ini dibagi 2 aja kan. Nah ini untuk 2 pangkat 31 kita save juga. Oke. Kemudian kita akan lakukan di sini, kita ambil dari kalkulator tadi, nilai ini kita copy, ini 3 tadi ya EDI nya, pangkat nilai dari 2 pangkat 31 tuh ini kan, ini titiknya harus kita hilangkan. Kemudian di sini modulusnya adalah 2 pangkat 32, kita akan langsung pakai kan, terus tekan lagi ke sini, kita akan hitung. Ini agak lama ya, kita ngopi dulu, makanya saya menyiapkan kopi karena di sini agak lama prosesnya. Oke teman-teman, sementara ini menghitung, saya mungkin akan stop nanti sampai di sini untuk part 1 ya. Pembahasannya mungkin terlalu panjang nih soalnya. Nanti kita akan lanjutkan di part kedua di videonya, masih tentang ini. Karena ini akan membahas yang EDI-nya kalau ganjil. EDI awalnya ganjil, maka EAF-nya berapa polanya.
Oke, dia masih menghitung lama ya teman-teman, ini karena ini angkat besar ya teman-teman. Kalau kalian cek di kalkulator ini akan sulit. Ini kita akan cek di kalkulator ya. Ini kan ada mod juga nih. Oke, kita akan coba di sini 3 dipangkatkan dengan ini kan. Oke, ini kan dengan kan kita dipangkatkan, kemudian dimodulasi dengan dimod dengan akan langsung invalid input katanya kan. Nggak sanggup dia menghitungnya di kalkulator biasa ya, makanya kita perlu ini kalkulator online ini. Ini pangkat sangat besar jadinya kan. Oke, masih menghitung nih teman-teman nih, mudah-mudahan nggak terlalu lama. Jadi nanti sampai di sini kita stop dulu videonya untuk kita lanjutkan di video kedua. Ini karena terlalu lama nih. Ininya apa? Videonya dari pembahasan pertama tadi sampai ke sini tuh udah panjang juga. Sambil kita lihat-lihat dulu. Grup nggak jelas ya teman-teman. Grup teh-tehan. Tapi ini grup sangat memotivasi saya. Karena di sini isinya adalah rata-rata programmer semua. Kami punya hobi yang sama. Walaupun dengan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Ya teman-teman, kita lihat lagi bagaimana. Masih belum ada hasil teman-teman ya. Sambil kita menunggu, kita akan bahas dulu. Jadi di sini teman-teman, bagaimana sebenarnya nanti saya akan bahas rumusan ini ya. Bagaimana saya mendapatkannya? Yuk kita akan bahas di video kedua. Di video kedua itu nanti kita akan bahas berlanjut bagaimana sih sebenarnya saya bisa menemukan rumusan ini. Karena tadi kan yang ini kalau yang EDI udah jelas ya. Saya sudah beritahukan bagaimana saya menemukan rumusan yang ini. Di video kedua kita akan bahas yang EAX-nya, bagaimana saya menemukan rumusan itu. Sambil kita menunggu ini apa yang ini terakhir ya, bagian akhir dari part 1. Oke, hasilnya 1. Nah, oh iya, ini untuk yang EDI tadi ya. EDI akhirnya itu akan jadi 1. Tadi nah ini kita mencari ini tadi kan 2 × 31 sama mod 2 × 32, hasilnya ini akan 1. Ini jelas 1. Oke, selesai untuk EDI nya. Untuk yang ganjil itu pasti 1 hasilnya nanti. EDI awalnya ganjil, EDI akhirnya pasti 1. Untuk video
di video yang selanjutnya kita akan bahas bagaimana kita bisa menemukan EAX, rumusan EAX ini. Oke, salam programan.